Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Lulu Izzatul Isma, NIM 202101070019 dari program studi Tadris Matematika 1. Di sini saya akan mempresentasikan yang bertemakan aliran pendidikan dan kontribusinya dalam pendidikan Islam, filsafat pendidikan realisme, yang berjudul implikasi aliran filsafat realisme dalam pendidikan pada mata kuliah filsafat pendidikan yang diapu oleh Ibu dosen Diah Nawangsari. Untuk materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yang pertama yaitu latar belakang munculnya filsafat realisme, dan yang kedua aliran filsafat realisme dalam pendidikan, dan yang terakhir yang nomor 3 yaitu implikasi aliran filsafat realisme dalam pendidikan. Materi yang akan kita bahas yang pertama pada pertemuan kali ini yaitu latar belakang munculnya filsafat realisme. Realisme dibagi menjadi 3. Yang pertama realisme klasik yang ditokohi beberapa tokoh. Di sini saya mencantumkan 2 tokoh saja, yaitu Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Yang kedua Thomas Aquinas pada tahun 1225 sampai 1274. Lalu yang kedua realisme modern yang ditokohi oleh Francis Bacon pada tahun 1561 sampai 1626. Yang kedua John Locke pada tahun 1632 sampai 1704. Yang terakhir yaitu realisme kontemporer yang ditokohi oleh Alfred North Whitehead pada tahun 1861 sampai 1947. Yang kedua yaitu Bertrand Russell pada tahun 1872 sampai 1972. Pada realisme klasik, tokoh yang pertama yaitu Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Di sini Aristoteles adalah seorang ilmuwan dan filosof. Dia mempercayai bahwa meskipun kita boleh memisahkan sains dan filsafat sesuai dengan coraknya, masih ada sebuah hubungan antara mereka yang mana pembelajaran pada salah satunya membantu kita dalam mempelajari yang lain. Konsepsi Aristoteles tentang 4 sebab-sebab realisme di sini yaitu yang pertama sebab material. Materi yang darinya sesuatu yang dibentuk. Lalu sebab formal, rancangan yang membentuk objek material. Yang ketiga yaitu sebab efisien, agen yang memproduksi objek. Dan yang terakhir sebab final, petunjuk yang mengarah kepada pendirian objek tersebut. Yang kedua, tokoh Thomas Aquinas. Pusat pemikiran Aquinas adalah pemikiran Nasrani, bahwa setiap kita dilahirkan dengan jiwa yang abadi. Meneruskan pemikiran idealisme Platonis sama baiknya dengan pemikiran realisme pengikut Aristoteles. Berarti ini hampir sama dengan pemikiran Aristoteles. Aquinas berpendapat bahwa jika memiliki sebuah pengetahuan dalam yang hanya bisa dikeluarkan untuk menjelaskan kehidupan manusia lebih lengkap. Lalu yang kedua pada realisme modern, tokoh yang pertama yaitu Francis Bacon pada 1561 sampai 1626. Bacon menyerang pengikut Aristoteles untuk memberi masukan terhadap perkembangan sains yang lesu. Pendekatan induktif Bacon yang mempertanyakan bahwa kita memulai dengan bagian yang bisa diamati dan kemudian memberikan alasan untuk pernyataan-pernyataan atau hukum-hukum yang general. Menyerang balik pendekatan skolastik karena hal itu menuntut verifikasi, yaitu pembaharuan, bagian khusus sebelum pembenaran, yaitu pemberian hukum yang dibuat.
Lalu yang kedua pada realisme modern di sini adalah tokoh John Locke pada 1632 sampai 1704. Locke seorang pemikir empiris. Dia memperhatikan hal nyata dan praktis, tapi dia tidak membenarkan idealisme yang abstrak pada akhirnya. Apa yang kita tahu adalah apa yang kita alami. Jadi, kita mengenal sifat-sifat pada benda, apakah itu sebagai materi, sifat tambahan data yang ada dalam otak atau akal, menjalankan data pengalaman, dan area mereka datang tanpanya. Akal dapat menggabungkan dan menyusun pengalamannya. Oke, yang terakhir yaitu realisme kontemporer. Tokoh yang pertama yaitu Alfred North Whitehead pada 1861 sampai 1947. Dia berpedoman bahwa realitas adalah proses. Apa yang seorang temukan dalam proses inilah entitas aktual atau kejadian, prehensi, dan nexus. Itu yang terakhir. Lalu yang kedua yaitu Bertrand Russell pada 1872 sampai 1970. Dia berpedoman bahwa aturan filsafat baik analitis dan sintesis yaitu harus bisa dikritik dalam tahap analisisnya dengan menunjukkan sebuah pikiran logika yang keliru dan kesalahan-kesalahan dalam tahap sintetisnya dengan menawarkan hipotesis tentang alam yang ada di alam semesta yang dianalisis secara penuh. Materi yang kedua yaitu aliran filsafat realisme dalam pendidikan. Realisme mempunyai pemikiran bahwa hakikat realitas yaitu terdiri dari jasmani dan rohani. Konsep filsafat menurut aliran realisme ada 4. Yang pertama yaitu metafisika realisme, yaitu kenyataan yang sebenarnya hanyalah kenyataan fisik, kenyataan material dan imaterial, dan kenyataan yang terbentuk dari berbagai kenyataan. Yang kedua yaitu humanologi realisme, yaitu hakikat manusia terletak pada apa yang dapat dikerjakan. Dan yang ketiga epistemologi realisme, yaitu kenyataan hadir dengan sendirinya, tidak bergantung pada pengetahuan dan gagasan manusia, dan kenyataan dapat diketahui oleh pikiran. Yang ketiga yaitu yang keempat atau yang terakhir yaitu aksiologi realisme, yaitu tingkah laku manusia diatur oleh hukum-hukum alam yang diperoleh melalui ilmu, dan pada taraf yang lebih rendah diatur oleh kebiasaan-kebiasaan atau adat istiadat yang telah teruji dalam kehidupan. Pembahasan yang terakhir yaitu implikasi aliran filsafat realisme dalam pendidikan. Di sini banyak sekali implikasinya, tetapi di sini saya mengambil dari satu tokoh saja, maksudnya dari satu pendapat, yaitu pada prinsipnya implikasi realisme dalam dunia pendidikan yaitu inisiatif dalam pendidikan berada pada pendidik, bukan pada anak. Jadi guru harus lebih inisiatif dalam mendidik seorang murid. Hal ini dilakukan berdasarkan tujuan pendidikan, yaitu untuk menyesuaikan hidup dan tanggung jawab. Yang kedua yaitu peranan pendidik, yaitu memberi perhatian pada peserta didik seperti apa adanya, tanpa dibuat-buat. Yang ketiga yaitu menciptakan anak didik untuk menguasai pengetahuan yang handal dan dapat dipercaya melalui kedisiplinan mental maupun moral. Yang keempat, kurikulum dirancang mencakup semua pengetahuan. Dan yang terakhir, metode belajar dipengaruhi pengalaman. Metode penyampaian secara logis dan memerhatikan unsur psikologis dari muridnya.
Baiklah, terima kasih sudah menyimak video pada kali ini. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Apabila ada pertanyaan, silakan dipertanyakan. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.